Ya, shalom saudara. Shalom. Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kita di hari ini lagi dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam ibadah kita di awal bulan Mei ini tanggal 5 Mei tahun 2024. Baik kita membaca firman Tuhan lagi, kita masih ada dalam kisaran kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama hingga ayat 14 bunyinya demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, sampai demikian bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Berbahagialah kita umat Tuhan yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Maka hari ini pula kita mengalami sukacita Tuhan. Saudara yang terkasih, di minggu ini khususnya di dalam bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat 14, saya mau membawa kita masuk ke dalam dimensi tema yang akan kita simak bersama, di mana saya memberikan tema daripada bacaan ini adalah kebangkitan Yesus dan iman Kristen. Saudaraku yang terkasih, bagian bacaan ini tentunya kita melihat, memperhatikan fakta-fakta sejarah. Bagaimana kebangkitan yang Yesus alami ini sungguh masuk dalam logika manusia. Rasionalitas kita dapat memahaminya dengan sederhana. Saudara, contoh, kalau kita melihat bagian uraian-uraian yang sudah kita baca, bagaimana mulai tahapan-tahapan Yesus memperlihatkan dirinya bahwa dia telah bangkit.
kita melihat di dalam rangkaian kisah ini bahwa di situ murid-murid sedang mau melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan menjala ikan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang natural, alamiah, bekerja menjala ikan. Ya, kembali saudara-saudara, kalau kita melihat dimensi kebangkitan, seringkali bayangan orang bahwa itu dimensi roh, itu dimensi yang di luar fisik manusia. Saudara, mari kita melihat bahwa pemahaman-pemahaman tentang kebangkitan itu bukanlah halusinasi, bukanlah sesuatu yang hanya bersifat angan-angan, yang hanya di bagian alam bawah sadar, atau bisa saja orang bilang mungkin itu mimpi. Tapi kali ini saudara-saudara, kebangkitan ini diperlihatkan secara fakta. Alkitab mencatat bahwa Yesus dapat bercakap-cakap dengan murid-muridnya sebagaimana lazimnya sebelum dia mati. Dia berkumpul, sering mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Itu peristiwa-peristiwa pada waktu dia masih hidup di bumi. Ketika dia bangkit, dia melakukan hal yang sama, bercakap-cakap dengan mereka. Saudara, jadi kita mau memahami kebangkitan ini dari perspektif iman Kristen seperti ini. Tidak bisa dikaburkan dengan pandangan-pandangan ajaran-ajaran kuno, ajaran-ajaran nenek moyang, atau ajaran-ajaran dongeng-dongeng. Bahwa kebangkitan itu seperti bayangan saja. Kebangkitan itu hanya seperti orang melihat dalam mimpi, ya, atau hanya sebuah imajinasi manusia semata. Saudara, inilah problema-problema kemanusiaan di dunia ini yang tidak memahami apa itu kebangkitan. Nah, jadi kali ini kita mau belajar kebangkitan berdasarkan iman Kristen, berdasarkan kesaksian Alkitab bahwa Yesus bangkit, dia bisa dapat melakukan hal yang sama ketika dia masih hidup. Seperti saya katakan tadi, dia bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Dia memberikan perintah menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Saudara, bahasanya sama, manusia dan dapat didengar, dan wujud fisiknya pun kelihatan. Jadi ini saudara, berbeda dengan hantu. Hantu tidak bisa berkata-kata. Hantu hanya memperlihatkan bayangan, dan dia tidak bisa disentuh, dipegang. Itu kalau kita memperhatikan pemahaman konsep-konsep orang-orang yang di luar Kristen. Itulah sebabnya di dunia ini masih banyak orang tidak memahami pengertian atau istilah kebangkitan. Mereka menganggap tidak ada peristiwa-peristiwa kebangkitan itu di dalam sejarah penciptaan atau sejarah di mana manusia ada di muka bumi. Inilah mau Alkitab memberikan sebuah wawasan bagi manusia bahwa kebangkitan itu ada, dan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus telah bangkit, saudara-saudara, dan dia dapat lagi mengkoordinir murid-muridnya sebagaimana sebelumnya. Mungkin peristiwa kematian beberapa hari yang lalu membuat mereka sepertinya seolah-olah tercerai-berai, seolah-olah mereka masing-masing kembali ke kampung halamannya, atau mereka kembali kepada profesi mereka yang semula seperti ini. Petrus dan teman-teman yang memang sebelumnya sebagai penjala ikan, mereka melakukan sebagai penjala ikan lagi. Nah, ini saudara, jadi kebangkitan Kristus sungguh nyata, sungguh memperlihatkan fakta-fakta. Maka kita akan nanti melihat bagaimana kebangkitan Yesus dan iman Kristen itu sesuatu yang fakta, real, yang tidak merupakan bagian daripada dongeng-dongeng. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa
masuk ke dalam pengenalan akan kebangkitan Kristus, membawa kita mengerti tentang iman Kristen, saudara. Jadi hubungan erat antara iman Kristen dan kebangkitan Yesus itu, disitulah intisarinya, disitulah kita menemukan hakikat daripada iman Kristen itu. Nah, nanti kita akan melihat bagian selanjutnya. Maka kita melihat di sini. Jadi kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah melihat fakta-fakta. Yang pertama kita melihat tadi ayat yang kelima dikatakan di situ. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Saudara-saudara, ini bahasa yang dapat dimengerti manusia. Bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati dan berkata-kata kepada murid-muridnya, hai anak-anak. Ini fakta yang pertama, saudara-saudara. Bahwa kebangkitan itu di dalam iman Kristen dapat berkomunikasi. Kembali kita melihat, ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kita baca di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Bawalah. Ini sebuah percakapan. Bawalah ikan itu. Nah, itu kita memperhatikan bagaimana bahasa itu dapat dimengerti oleh murid-murid itu. Bawalah ikan. Dan mereka melakukannya. Kemudian fakta yang ketiga dikatakan lagi pada ayatnya yang ke-12. Kita baca. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ini, dia ajak makan sarapan pagi. Lalu yang keempat berikutnya dikatakan ayat 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yesus makan bersama-sama mereka. Roti dan ikan Yesus yang pecah-pecahkan. Berikan lagi kepada mereka, mengingatkan mereka kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus memecah-mecahkannya. Saudara-saudara, perhatikan bagaimana keadaan daripada kebangkitan itu sendiri. Jadi kita memahami kebangkitan di sini ini telah menjadi tolok sejarah di dalam iman Kristen. Bahwa kematian yang Yesus pernah jalani itu tidak bisa menguasai Yesus selama-lamanya. Dia bangkit dari kematian itu. Saudara, kita ada di dalam fase sejarah gereja, di mana gereja memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan ini dalam perjalanan fase atau masa 40 hari ini, dia akan menyatakan bagaimana keberadaannya atau eksistensinya sebagai pribadi Allah yang hidup di dalam dirinya, bahwa dia tidak bisa dikuasai oleh kematian. Ini saudara. Jadi kita memahami, mengerti tentang Kristus di sini. Kita mengerti dan mengenal akan Kristus itu, di sinilah kita menemukan bagaimana intisari daripada iman Kristen. Jadi kita beriman kepada Yesus Kristus, kita akan menemukan apa yang Yesus sediakan. Ialah kebangkitan itu, saudara-saudara. Jadi di dalam seluruh pemahaman iman Kristen, kita harus mengerti bahwa kebangkitan itu adalah intisari atau katakanlah klimaks dari iman Kristen sepanjang kita di dunia ini. Jadi itu berkisar apa? Kehidupan dari kematian. Jadi bukan kekayaan, bukan ilmu pengetahuan. Perhatikan saudara-saudara, Alkitab menjamin bagaimana seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus, imannya kepada Yesus Kristus, dia akan menemukan klimaks hidupnya. Imannya itu ialah kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi, bukan menjadi seorang kaya, bukan menjadi seorang yang pandai. Jadi iman Kristen itu berkisar hanya di sekitar kebangkitan, menyangkut keselamatan dan surga. Apakah iman Kristen tidak menyinggung dengan kekayaan? Ya singgung. Orang yang percaya Yesus diberkati, boleh pandai dan kaya, tapi itu bukan klimaksnya, saudara-saudara. Maka di dalam iman Kristen jangan saudara melihat kekayaan atau kepandaian menjadi klimaks iman Kristen. Tidak. Tetapi kita harus lihat klimaksnya, puncaknya ialah kebangkitan itu. Jadi memahami iman Kristen itu di situ, saudara-saudara, bukan di sisi lain. Jadi disinilah iman Kristen itu
kita melihat dengan terang benderang bahwa dia mengalami kebangkitan. Saudara, jadi kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama dikatakan begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi, saudara. Menampakkan diri di sini dalam teks Yunani dikatakan panero. Panero ini kalau diterjemahkan, ya Allah, Yesus menampakkan diri secara terang-terangan dengan jelas. Panero. Jadi bukan bayangan, bukan imajinasi, bukan ilusi, bukan halusinasi, bukan saudara-saudara. Tapi jelas, bisa disentuh, bisa diajak ngomong. Ini kebangkitan Yesus. Maka saudara-saudara, jangan kita dikaburkan istilah-istilah lain mengenai kebangkitan. Jadi kebangkitan di dalam pribadi Kristus, bahkan nanti kita sebagai orang Kristen mengikuti alur yang Yesus sediakan. Seperti itu, bangkit, dapat bersentuhan, dapat diajak ngomong, dapat makan. Ini saudara-saudara, ini fakta-fakta yang kita harus memperhatikan mengenai iman Kristen, mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus, disitulah iman Kristen bertumbuh, disitulah iman Kristen dibangun, dan disitulah iman Kristen mengalami kemenangan. Kemenangan iman Kristen kita mau mencari di mana? Hanya di dalam kebangkitan Yesus. Apa itu? Ya, dia menang terhadap maut, dia menang terhadap kematian. Itulah kemenangan iman Kristen, saudara. Jadi iman Kristen berbicara tentang kebangkitan. Inilah yang dominasi di dalam seluruh isi iman Kristen. Ajaran iman Kristen, ia menyatakan bahwa kamu orang percaya akan mengalami kebangkitan seperti Yesus bangkit. Jadi kita tidak merubah orientasi iman Kristen. Kalau kita merubah orientasi iman Kristen, berbicara tentang materialisme, contoh, berbicara tentang kepandaian, itu sesungguhnya itu dikatakan itu bagian luar. Kalau kita memperhatikan kacang, contoh kacang, kalau kita kupas kulitnya, isinya itulah yang disebut kebangkitan iman Kristen. Sedangkan kulitnya itu apa? Kita berbicara, yaitu bisa saja orang bilang ya berkati, oke. Tuhan memberkati di bumi, memberikan kepandaian, memberikan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita melihat disinilah, jadi kita tidak boleh menghilangkan intisari daripada iman Kristen, ialah kebangkitan. Inilah saudara pengharapan kekuatan saudara, sehingga tidak ada sebuah peralihan iman saudara ketika dunia ini goncang. Dunia ini mengalami krisis, saudara tidak akan mengalami goncangan. Karena saudara sudah memiliki intisari daripada iman Kristen, ialah kebangkitan. Ya, materialisme boleh hancur. Kepandaian orang bisa menjadi tua dan lupa. Ya, oke. Tetapi kebangkitan tidak bisa berubah. Dia bersifat abadi. Jadi kebangkitan itulah yang menjadi sorotan kita, saudara. Jadi jangan mengalihkan orientasi iman Kristen itu. Orientasi iman Kristen adalah kebangkitan. Jadi apa yang harus kita perbuat di dunia ini ketika kita percaya kepada Yesus Kristus? Bahwa kita tidak perlu takut dengan kondisi apa yang ada di dunia ini. Kondisi apakah itu? Apa semua baik bencana alam, krisis, penyakit, dan berbagai-bagai yang lain yang bisa saja merusak hidup manusia, bahkan membawa kematian. Tapi kita tahu bahwa ketika kita sudah memiliki intisari iman Kristen ialah kebangkitan, maka itulah yang menjadi kita bahagia. Saudara, jadi kita melihat tema ini, kebangkitan Yesus dan iman Kristen, disitulah yang harus kita pahami, saudara. Hubungannya erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Bagaikan kalau kita bayangkan ayam dengan telurnya,
ayam tidak bisa dipisahkan dari telurnya. Bahkan telur itu merupakan satu kesatuan dengan induk ayam. Yesus Kristus itulah induknya, kita anak-anaknya. Itu tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Kita tidak bisa hadir tanpa kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan di sini, saudara-saudara, kebangkitan ini berbicara tentang keselamatan. Jadi disitulah kita akan melihat makna keselamatan yang sejati. Makna itu di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ingat, saudara-saudara, di dalam fase atau bagian-bagian daripada karya Allah di bumi, ketika Yesus lahir, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, bahkan ketika Yesus naik ke surga, itu adalah satu kesatuan karya Allah terhadap manusia di dunia ini, saudara-saudara. Jadi fase kebangkitan merupakan di sini katakanlah suatu fase yang membuka jalan bagi kita manusia untuk keluar dari kegelapan, dari penderitaan di dunia ini kepada keselamatan. Dan naik ke surga itulah fase pembukaan jalan. Nah, ini nanti kita akan masuk di dalam memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ya, tanggal 9 Mei ya. Nanti kita memperhatikan itu. Jadi kita tahu bahwa saudara-saudara, iman Kristen adalah iman yang mengandung sejarah keselamatan. Tidak ada unsur-unsur manusiawi di situ. Itu semata-mata karya Allah. Tidak bisa manusia menciptakan sebuah karya menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak bisa, saudara-saudara. Itulah sebab iman Kristen mengisahkan, mengajarkan bagaimana karya Allah menyelamatkan manusia di dunia ini. Itulah di dalam Yesus Kristus. Jadi itulah, saudara-saudara, kita harus berperhatikan. Iman Kristen ini jadi dimensinya adalah dimensi keilahian. Dia tidak berhubungan dengan dunia ini. Dia datangnya dari surga. Dia lahir dari surga. Jadi tidak ada satu masa atau zaman atau makhluk pun yang bisa menghancurkannya. Jadi semua ini dalam sebuah perencanaan besar Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi mari kita memahami iman Kristen ini dimulai daripada kebangkitan Yesus Kristus. Baik, kita mau memperhatikan kitab Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10 sebagai kelengkapan pembanding bagi kita memahami bagaimana kebangkitan Yesus Kristus yang ditampilkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 6 ayat 9 hingga 10 bunyinya demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini saudara-saudara perhatikan. Kematian Kristus dikatakan sekali. Lalu dia bangkit dan dia maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sudah tidak ada wilayah maut di dalam Kristus. Nah, di sini kita memahami bagaimana menghubungkan iman Kristen dengan kebangkitan Kristus. Bahwa orang yang percaya kepada Kristus pun akan mengalami kebangkitan dan maut tidak berkuasa atas dia. Ingat, jadi di sini ada sebuah peranan Allah. Bahwa maut itu adalah suatu lokasi lingkungan di mana tempat penghukuman orang-orang berdosa. Yang kalau kita terjemahkan itulah neraka, saudara-saudara. Neraka, kematian, maut itu tidak berkuasa lagi atas Yesus. Itulah sebabnya Yesus bangkit. Nah, di dalam perjalanan masa depan kita, itulah yang Tuhan sediakan. Di dalam iman Kristen, bahwa engkau akan bangkit keluar dari maut. Ini saudara,
Itulah sebabnya tema yang paling menarik yang saya sajikan hari ini, kebangkitan Yesus Kristus dan iman Kristen yang benar-benar sungguh mencerahkan kita melihat hidup kita di masa akan datang, bahwa keselamatan itu sudah pasti saudara terima karena Kristus Yesus. Nah, maka inilah saudara, kita memperhatikan bagian ini sebagai bagian yang menguatkan kita bahwa dosa sudah tidak lagi menguasai kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itulah sebabnya kita melihat pandangan ini, pandangan teologis ini yang Paulus ungkapkan tentang kebangkitan Yesus Kristus ini yang berhubungan dengan dosa. Jadi kita melihat kebangkitan ini bahwa kita yang percaya kepada Kristus pun dibangkitkan nanti secara fisik. Ya, fisik kita dapat melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi fisik ini tetap ada, saudara-saudara. Ketika kita mati, kita bangkit memiliki fisik yang sama, tetapi sudah disempurnakan. Sudah tidak ada lagi penyakit, sudah tidak akan terjadi kematian lagi, dan dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh yang bangkit, saudara-saudara. Saudara, maka ketika kebangkitan terjadi, bisa kita melakukan apa yang disebut makan. Dan makanan-makanan yang Tuhan sediakan nanti di surga, itulah makanan-makanan yang memang Tuhan telah tetapkan. Jadi kegiatan kita hidup lagi, itu istilah kebangkitan. Maka kalau kita melihat konsep-konsep duniawi seperti Yunani, mereka tidak mengerti, memahami istilah kebangkitan. Seolah hidup seperti makhluk-makhluk roh yang tidak bisa makan, yang tidak mempunyai tubuh, hanya roh yang seolah melayang-layang bagaikan hantu. Jadi iman Kristen berbicara kebangkitan adalah ketika kita dibangkitkan dari secara fisik dari kematian, itu kita dikenakan tubuh yang baru. Ya, saudara. Jadi bukan bayangan, bukan roh saja, tapi tubuh. Perhatikan, saudara. Ini konsep-konsep ini yang harus kita tahu. Karena dari sisi ini banyak ajaran sesat yang juga mengejarkan soal-soal manusia setelah kematian. Banyak kaum filosofi, bahkan kaum orang-orang yang percaya kepada tahayul mengajarkan kalau manusia sudah kematian, mereka adalah makhluk-makhluk roh saja. Mereka tidak memiliki fisik. Bahkan mereka bisa berubah wujud. Mungkin ada yang berkata mereka berubah menjadi binatang. Kalau kita melihat ajaran-ajaran kaum panteisme, orang-orang yang menyembah, percaya kepada alam-alam semesta ini. Ini saudara. Jadi kebangkitan yang Yesus tampilkan di sini, bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Tubuh kita tetap ada. Kita dapat berkomunikasi. Itu pada era kebangkitan. Jadi ketika kita di surga, maka kita akan memandang Yesus sama. Dapat bercakap-cakap. Kita dapat makan bersama. Itu sebabnya di surga ada peristiwa makan bersama dengan Allah, di mana Yesus Kristus yang memimpin atau yang sebagai mempelai pria yang mempunyai acara pernikahan anak domba, makan bersama, di mana Allah menyediakan makanan yang disediakan bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Nah, ini saudara. Jadi totalitas kita mengerti kebangkitan ialah bahwa tubuh ini ada lagi. Dia tidak binasa selamanya. Tubuh kalau dikatakan dia menjadi debu, itu nanti dikembalikan lagi tubuh yang baru, yang tidak berdosa. Ini pemahaman kita mengerti tentang kebangkitan. Maka kita akan melihat lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 3 kita melihat. Kita baca 1 Korintus 15 ayat
12 hingga 19 dulu. Kita memperhatikan ini. 1 Korintus 15 ayat 12 hingga 19 bunyinya begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini saudara-saudara, pernyataan bagaimana Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa sekiranya kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman orang-orang percaya. Maka mereka pun masih hidup dalam dosa. Itu kalau memang Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi karena Kristus benar-benar bangkit, maka itu menjadi antagonis, menjadi perlawanan. Ya, bahwa kita menjadi orang yang dibebaskan dari dosa. Dan kita juga akan dibangkitkan. Nah ini saudara-saudara. Maka kalau kita perhatikan bahwa pernyataan bahwa sesungguhnya Kristus itu bangkit, maka kita melihat kita menjadi orang yang paling bahagia di antara seluruh manusia. Karena dikatakan di sini kalau Kristus tidak bangkit, kita menjadi orang yang paling malang di antara seluruh manusia. Tapi ternyata faktanya Yesus bangkit, maka kita menjadi orang-orang yang paling bahagia. Berarti yang lain adalah yang malang. Apa? Rugi. Orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka adalah orang yang paling malang di antara seluruh umat manusia. Perhatikan. Jadi kita sesungguhnya mendengar berita kebangkitan Yesus itu adalah kebahagiaan kita. Berita sukacita terbesar bagi umat manusia, bagi kita khususnya orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Selanjutnya kita memperhatikan 1 Korintus 6 ayat 3 ini sebagai bagian yang kita harus pertimbangkan bagi penguatan kita, bahwa bagaimana peranan iman Kristen setelah Yesus bangkit. Kita perhatikan 1 Korintus 6 ayat 3 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Orang yang bangkit akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi jangan saudara menganggap bahwa saudara itu tidak berharga di mata Tuhan. Bahkan malaikat lebih berharga dari orang percaya. Tidak. Orang percaya kepada Kristus Yesus setelah masa kebangkitan, mereka akan menghakimi para malaikat. Jadi saudara di bumi ini, setelah saudara percaya kepada Kristus, sadarlah bahwa saudara akan berperanan di dalam menjadi hakim, menghakimi para malaikat. Jadi betapa mulia orang-orang yang percaya kepada Kristus ini. Kebangkitan Kristus membangkitkan kita manusia yang berdosa menjadi orang-orang yang mempunyai peranan di dalam menghakimi malaikat. Jadi di sepanjang di dunia ini seringkali orang berkata, ya malaikat lebih tinggi dari kita. Itu satu sisi. Tapi sisi yang lain, secara transformasi, perubahan, Yesus langsung mengangkat kita menjadi hakim yang bisa menghakimi para malaikat. Jadi kita perhatikan saudara, ini keunggulan iman Kristen ketika Yesus bangkit. Maka saudara yang belum memahami tentang iman Kristen, intisarinya disinilah kita memperhatikan. Saudara akan menghakimi para malaikat. Maka
Kalau saudara sudah memiliki iman kepada Kristus, saudara digoyangkan hanya dengan uang yang besarannya berapa sih di dunia ini. Berapapun besar uangnya di bumi ini yang bisa mengubahkan iman saudara. Lalu saudara mengikutinya. Saudara meninggalkan status saudara yang sebenarnya sebentar saudara akan menjadi hakim, menghakimi para malaikat. Ini yang harus saudara perhatikan. Bagaimana karya Kristus yang begitu dahsyat mengubah status kita manusia yang lemah menjadi posisi yang terbaik. Saudara, jadi menghakimi para malaikat itu posisi seperti apa? Ini posisi yang tertinggi di mana Kristus Yesus berikan. Yesus Kristus pun dia menghakimi semua orang termasuk para malaikat. Maka dia berikan kepada orang percaya, orang kudusnya untuk menghakimi juga para malaikat. Jadi pengetahuan yang Yesus berikan kepada kita tentang kebenaran itu begitu sempurna sehingga para malaikat pun kita bisa mengenal siapa yang bersalah. Sebuah analogi seperti ini saudara, sebuah pembanding yang ditampilkan oleh Paulus supaya saudara jemaat Tuhan, orang percaya, saudara sangat berharga. Berharga hidup saudara, iman saudara ketika Yesus telah melakukan semua proses kebangkitan ini. Jadi karya inilah yang kita harus perhatikan, bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh mulia, sungguh-sungguh tidak bisa dibandingkan oleh setiap apapun yang ada di muka bumi ini. Tidak bisa. Jadi ini kita pahami bahwa ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara sadar bahwa saudara akan masuk dalam proses kebangkitan. Jadi saudara tidak akan mungkin meninggalkan iman itu dengan begitu gampangan. Meninggalkan Kristus dalam perjalanan iman saudara di bumi ini, di dunia ini, tidak begitu gampangan. Tidak begitu gampang tersandung meninggalkan iman Kristen walaupun ada banyak kesulitan, banyak tantangan di dunia ini, banyak bisa saja mengusik pribadi, bahkan penderitaan bisa saja ada di bagian-bagian sisi kehidupan saudara. Jadi ini yang harus dipertimbangkan, dibandingkan di dalam hidup sepanjang sejarah saudara hidup di dunia ini, bahwa iman kepada Kristus Yesus itu sungguh mempunyai penghargaan tertinggi dari Allah. Saudara menerima ini dan akan saudara melihat sendiri dengan mata kepala bagaimana mulianya bangkit dari antara orang mati, bagaimana mendapatkan posisi menghakimi malaikat. Itu disediakan Allah melalui Kristus Yesus. Jadi bukan saja kita hanya ada dalam posisi kita makan bersama dengan Allah dan Kristus di dalam kerajaan surga. Tidak saudara, ada lebih dari itu. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 3, kamu pun akan menghakimi para malaikat. Dan tentunya kalau kita berbicara menghakimi para malaikat, kalau kita berkata bahwa kita berkata menghakimi para malaikat, tentunya di mata Allah malaikat itu adalah makhluk yang tidak berdosa. Maka kita akan berkata, hai para malaikat yang tidak berdosa, kamu adalah benar di mata Allah. Itulah malaikat-malaikat yang dibenarkan, atau yang memang dari awal penciptaan tidak bersalah. Tetapi malaikat-malaikat yang bersalah, Lucifer dan seluruh malaikat yang menentang Tuhan, saudara dapat berkata kepada mereka, kamu akan mengalami penghukuman oleh Allah. Ini suara saudara, pikiran saudara, karena saudara mengerti firman Allah. Saudara akan berkata kepada para malaikat yang menentang Tuhan, kamu akan dihukum oleh Allah di neraka. Inilah penghakiman saudara-saudara. Tidak merupakan sebuah keraguan dan ketakutan. Dan itu pengetahuan itu Allah berikan kepada saudara yang percaya kepada Kristus. Mengertilah ini saudara-saudara. Jadi ini yang saudara harus mengerti di dalam iman Kristen. Iman Kristen tidak kosong. Iman Kristen bukan hanya orang duduk-duduk, orang hanya menghayal atau apa saja yang manusia bisa ekspresikan. Ini saudara. Jadi ini
Maka iman Kristen berisi sebuah masa depan yang dimana peranannya begitu penting di surga. Ketika saudara percaya Kristus, peranan saudara di surga ada. Ini dia salah satunya. Saudara akan menghakimi para malaikat. Apatah lagi manusia yang berdosa. Itu saudara dapat berkata, kamu akan dihukum di neraka oleh Tuhan karena kamu berdosa, tidak percaya Kristus. Bisa saudara-saudara. Itu karena hak yang Tuhan berikan sebuah potensi diri untuk menghakimi. Jadi jangan tinggalkan anugerah Tuhan ini, percaya kepada Kristus. Saudara akan hidup sungguh-sungguh mempunyai posisi yang begitu mulia di surga. Para malaikat akan menyambut orang-orang mulia ini di surga dengan bersorak-sorai karena mereka telah menang. Mereka akan menjadi hakim, menghakimi para malaikat-malaikat yang berdosa, termasuk manusia yang berdosa. Perhatikan kitab suci. Jadi saudara-saudara, baiklah kita sungguh melihat iman Kristen, percaya kepada Kristus itu tidak bisa dibandingkan dengan filsafat, tidak bisa dibandingkan dengan agama-agama lain yang tidak mempunyai posisi menghakimi para malaikat. Kalau saudara membandingkan di dunia ini iman saudara dengan yang lain, ini yang harus saudara miliki, mampu membandingkan bagaimana kualitas yang ada dalam iman Kristen jauh lebih tinggi daripada yang lain. Maka ini perhatikan, saya nasihati saudara berdasarkan firman Tuhan, teguhlah di dalam iman Kristen sekalipun banyak kesukaran yang saudara alami di bumi ini, banyak pencobaan, banyak tantangan, semua itu jangan saudara lemah. Perhatikan yang kuat di dalam iman Kristen, saudara akan menjadi hakim di surga, menghakimi para malaikat. Baiklah, berita firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Kristus supaya mengisi zaman ini dengan iman yang teguh, mengisi hidup ini dengan bersandar percaya pada anugerah Tuhan. Baiklah, biarlah kita menerima firman Tuhan ini, membekali hidup kita masuk ke dalam masa kemenangan, masa kejayaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.